Menurut saya, agenda moderasi beragama itu harus betul-betul menjadi kajian daripada umat Islam ya. Artinya kita harus bedah apa sebenarnya yang dimaksud dengan moderasi beragama. Karena kalau kita kembalikan kepada fakta yang ada dan terjadi di lapangan, ini sebentar lagi acara Natalan gitu kan, dan beredar kegiatan di mana di situ ada pohon Natal, kemudian ada ucapan selamat Natal, dan juga ada acara sholawatan kasidah gitu ya di atas panggung. Itu sedang viral gitu kan. Apakah itu yang dimaksud dengan moderasi beragama? Apa itu moderasi? Ya, ada yang mengatakan moderasi itu di tengah-tengah ya, tidak kiri, tidak kanan, tidak keras, tidak juga terlalu lembek ya, ada yang katakan begitu. Ada juga yang sampai kebablasan mengartikan moderasi sebagai toleransi. Yang jadi masalah adalah ketika toleransi ini kebablasan ya, sampai menerima ajaran agama lain, kemudian menolak agama sendiri ya, ini yang berbahaya. Ada juga yang mengaitkan moderasi ini dengan kata wasatiyah atau ummatan wasaton ya. Akan tetapi kalau kita melihat di ayat ini ya, kalau kita baca di tafsir Imam Tobari atau tafsirnya Mahmud Shaltut, di situ dikatakan bahwa wasatiyah ini maksudnya apa? Yaitu adil. Adil itu apa? Pada tempatnya. Dalam hal ini tentu saja tempatnya itu adalah syariah ya. Ketika kita beragama, ketika kita menghukumi sesuatu ya mesti sesuai dengan syariah ya, seperti itu. Dari sisi bahasa, moderasi kita bisa maknai yakni penghindaran terhadap keekstriman. Nah, secara luas bisa dimaknai kegiatan untuk melakukan peninjauan agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Nah, kalau disandingkan dengan kata beragama, maka istilah tersebut merujuk pada sikap mengurangi keekstriman atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Nah, justru pada tataran konsep, justru Islamlah yang mengajarkan dalam menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Namun oleh Barat, oleh orang-orang kafir, istilah moderasi beragama ini digunakan atau disematkan kepada Islam, justru mengajak kita, umat Islam ini menjadi sekuler, agar kita menganut paham sekuler. Dari sinilah moderasi ini mulai diangkat, karena permasalahan utamanya tadi intoleransi beragama. Maka Islam ini diupayakan agar disejajarkan dengan agama yang lain, sama dengan agama yang lain. Jadi beranggapan bahwa semua agama yang ada di Indonesia ini sama benarnya, semua mengajarkan kepada kebaikan. Nah, inilah sebenarnya ide ini mulai muncul. Tentu saja ada orang ya ataupun paham yang ingin apa? Memberangus Islam, tidak ingin Islam itu tegak ya, tidak ingin Islam itu diterapkan secara sempurna ya, pasti ada upaya itu, atau ada upaya-upaya sekularisasi di belakang itu semua. Karena moderasi ini istilahnya itu dari Barat ya, yang kita ketahui bahwa Barat ini punya ideologi yang namanya ideologi kapitalisme, yang punya dasar ideologi yang namanya sekularisme. Nah, tentu motif di balik moderasi beragama ini adalah tersebarnya paham sekuler, agar sekulerisme ini menjadi paham yang dianut oleh umat Islam. Orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik sekuler tentunya tidak menginginkan agar umat Islam menjalankan syariat Islam secara kafah, karena mengancam eksistensi liberalisme dan sekulerisme. Di balik itu semua, bahwa menginginkan adanya sekularisasi agama di tengah-tengah kaum muslimin yang ada di Indonesia. Menginginkan Islam itu hanya ada sebagai ibadah ritual belaka. Nah, inilah sekularisasi di dalam Islam itu sendiri. Dan ini bertentangan di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina 'indallahil Islam. Agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Nah, ini tentu sangat bertentangan
Dan banyak ayat-ayat lain yang juga mengatakan yang demikian, bahwa wa may yabtaghi ghairal islami dinan, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan sekali-kali mengizinkan atau menyetujui bahwa mencari-cari agama selain agama Islam. Nah, ini. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita? Kita mesti berhati-hati dengan istilah-istilah yang ada ya. Di dalam Islam kan jelas ayatnya, udkhulu fis-silmi kafah ya. Mestinya istilah yang dipakai itu Islam kafah, bukan istilah-istilah baru seperti moderasi tadi ya. Kalau diartikan sebagai moderasi itu sebagai kalau ada ajaran Islam yang dianggap tidak mengenakan, dianggap keras, kemudian itu tidak dilaksanakan, nah ini yang berbahaya. Sebutlah misalnya ajaran Islam dalam hal pemerintahan ya. Kemudian dalam hal ekonomi misalnya, kalau kita mengatakan dalam hal itu tidak diterapkan, nah ini berbahaya ya. Jadi berhati-hati dengan istilah-istilah baru yang asalnya itu dari barat, apalagi diartikan dalam framing sekularisme dan terus kita dakwahkan Islam. Nah, sebagai umat Islam, apa yang harus kita lakukan? Ya tentunya kita harus menolak terkait dengan moderasi beragama, karena ini akan menjerumuskan Islam ke dalam jurang kehancuran. Bagaimana solusinya sekarang? Maka yang pertama, kaum muslimin itu harus kembali kepada Islam, berakidah-akidah yang benar, bahwa Islam itu bukan hanya sekedar akidah, iman saja, tetapi ada syariah di dalamnya yang mengatakan bahwa agama ini adalah agama yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh kaum muslimin adalah melaksanakan Islam itu secara kafah, totalitas. Nah, bagaimana kondisi sekarang belum bisa melaksanakan secara totalitas? Tentu ini berbeda kondisinya. Tetapi mari kita mengkaji bahwa Islam itu adalah sempurna. Semua ada, aturan di dalamnya ada, yaitu dengan syariat Islam. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan oleh kaum muslimin adalah mendakwahkannya, menyampaikan Islam yang kafah ini kepada seluruh kaum muslimin, agar kaum muslimin tidak tercemari dengan ide moderasi agama Islam ini, seolah-olah menganggap bahwa Islam itu perlu dimodernisasi, padahal Islam sudahlah sempurna. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita semua, agar kaum muslimin dapat kembali kepada Islam secara kafah, dan kemuliaan Islam itu bisa kembali dan juga menguasai seluruh dunia ini. Nah, sebenarnya di dalam Islam itu tidak anti dengan yang namanya modernisasi gitu ya. Justru Islam mengatur modernisasi, sehingga setiap modernisasi yang terjadi itu tidak boleh bertentangan dengan Islam. Memang Islam tidak kaku dan juga tidak kebablasan seperti itu. Artinya setiap umat Islam harus terikat pada hukum syara. Tidak boleh kemudian dia secara pemikirannya menganggap kegiatan bermoderasi beragama itu harus toleransi secara kebablasan. Ya, contohnya kan kalau kita lihat moderasi beragama itu cenderung yang terjadi adalah mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim, hadir ke dalam acaranya. Saya kira itu bukan bentuk modernisasi agama yang seharusnya kita ikuti ya. Nah, justru toleransi di dalam Islam itu tidak mengganggu ibadah mereka, kemudian hari besar mereka gitu ya. Itu termasuk bagian dari toleransi beragama. Menurut saya modernisasi beragama itu harus dikaji, harus cermat. Jangan sampai kita telan mentah-mentah gitu ya. Kita harus modernisasi beragama dan aktivitasnya ternyata mengarah ke pluralisme beragama. Nah, ini yang menjadi soal gitu. Oleh karena itu di akhir mari kita sama-sama mengkaji Islam supaya tidak lata gitu mengikuti isu yang berkembang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.